Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi penilaian tingkat kelas dalam pendidikan berbasis kompetensi. Ini adalah tugas mata kuliah model dan evaluasi pembelajaran sains. Paradigma baru penilaian. Penilaian bukan sekedar nilai. Penilaian menjadi bagian integral proses pembelajaran, bukan hanya mengukur hasil akhir. Kemudian penilaian bersifat holistik dan berkelanjutan, artinya menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kemudian student centered, pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan variasi gaya belajar individual. Lalu rumusan masalah ada 3. Yang pertama, peran penilaian. Bagaimana penilaian tingkat kelas mendukung pelaksanaan pendidikan berbasis kompetensi. Kemudian yang kedua, bentuk dan strategi. Apa saja bentuk dan strategi penilaian yang relevan dengan pendekatan berbasis kompetensi? Yang ketiga, peningkatan kualitas. Bagaimana penilaian dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi. Kemudian manfaat penulisan. Manfaat teoritis. Yang pertama, kontribusi pengembangan kajian akademik penilaian berbasis kompetensi. Kemudian yang kedua, referensi penelitian strategi penilaian abad ke-21. Dan yang ketiga, wawasan pentingnya penilaian autentik dalam kurikulum. Kemudian manfaat praktis. Yang pertama, acuan guru, merancang penilaian efektif dan autentik. Kemudian yang kedua, pengalaman belajar bermakna bagi siswa. Dan ketiga, evaluasi kebijakan pembelajaran berkelanjutan. Ada 6 peran utama penilaian kelas. Yang pertama, mengukur kompetensi, memantau penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan. Ini menjadi dasar kenaikan kelas, kelulusan, dan diagnosis kesulitan. Kemudian yang ketiga, penilaian holistik, seperti observasi, proyek, portofolio, dan keterampilan. Lalu yang keempat, umpan balik, refleksi untuk perbaikan strategi pembelajaran. Dan yang kelima, pembelajaran tuntas, remedial hingga target tercapai, pengayaan untuk yang sudah memenuhi. Dan keenam, kualitas proses. Lalu bentuk penilaian berbasis kompetensi, tes tertulis. Contohnya seperti pilihan ganda, uraian, benar salah untuk mengukur pemahaman konsep kognitif. Lalu penilaian kinerja, seperti praktik demonstrasi tugas nyata untuk kompetensi psikomotorik. Yang ketiga, portofolio, kumpulan hasil kerja menunjukkan perkembangan berkelanjutan. Yang keempat, penilaian produk, kualitas hasil karya dari aspek teknis dan estetik. Lalu strategi penilaian efektif. Yang pertama, perencanaan terintegrasi. Maksudnya, adanya RPP dengan kompetensi, indikator, dan metode penilaian yang jelas. Lalu berkelanjutan. Penilaian sepanjang proses pembelajaran, bukan hanya di akhir saja. Kemudian metode beragam. Authentic assessment sesuai karakter kompetensi yang dinilai. Yang keempat, remedial dan pengayaan, tindak lanjut untuk siswa yang belum tuntas dan yang sudah mencapai. Lalu dampak peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama, informasi kemajuan. Data valid kekuatan dan kelemahan siswa untuk pembelajaran terarah. Yang kedua, umpan balik konstruktif. Perbaikan mutu pembelajaran berdasarkan hasil penilaian. Yang ketiga, pembelajaran tuntas. Program remedial hingga mencapai standar minimal kompetensi. Kesimpulan, penilaian kelas bukan hanya instrumen evaluasi, tetapi alat pembinaan dan pengembangan kompetensi siswa secara berkelanjutan yang menyeluruh. Komponen pentingnya, sistem penilaian sebagai sarana diagnostik, motivasi, dan evaluasi perbaikan pembelajaran. Yang kedua, prinsip utama, objektif, berkesinambungan, didaktis, dan memberikan umpan balik konstruktif. Yang ketiga, penilaian menyeluruh, ragam metode untuk menilai siswa secara adil, objektif, dan holistik. Rekomendasi untuk guru, menguasai berbagai metode penilaian untuk menilai siswa secara adil dan objektif dalam semua aspek kompetensi. Untuk sekolah, memberikan pelatihan khusus terkait sistem penilaian berbasis kelas yang berkelanjutan dan autentik. Untuk implementasi, penilaian tidak hanya menitik beratkan nilai akademik, tetapi juga sikap dan perilaku siswa secara menyeluruh. Daftar pustaka. Di sini ada satu daftar pustaka, yaitu dari jurnal yang ditulis oleh Supriyadi M. tahun 2014.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.